Halo, selamat pagi. Saya Galuh Sekar bersama pengacara kita Hendro Kusumo. Bapak Hendro Kusumo, sarjana hukum, betul? Oh iya, oke. Bapak sudah berapa lama ya terjun di dunia lawyer? Mulai tahun 2009. 2009 dan sekarang 2026. Ya. Lama banget. 2009? Iyalah, Berarti berapa tahun itu? hitung aja coba mundur. Berapa? 9, 17 tahun. Ya. Oh iya betul, saya lupa. Kita umurnya sudah banyak ya. Saya pikir kita baru lulus kemarin sore gitu ya. Enggak, udah lama. Memang apa yang mendasari Bapak ingin jadi lawyer? Siapa yang inspiratif? Tokoh inspiratif paling kuat yang menjadikan Bapak ingin menjadi lawyer? Ada dua pertanyaan ya, mendasari atau tokoh? Ada dua. Apa yang mendasari dan siapa tokoh yang inspiratif? Mendasari. Pertama, yang jelas ya. Nah, ketika kita bicara profesi ini, ya kan, profesi lawyer ini kan profesi kita harus bisa memberikan rasa adil ke mereka yang membutuhkan, ya kan. Terus bisa mendampingi, membela mereka yang membutuhkan, karena tidak semua masyarakat kita ini paham hukum. Betul. Dan sebagai seorang profesional juga, kita juga wajib bisa memberikan contoh juga, memberi nasihat. Kalau ada mungkin yang bertanya ke kami, ya kalau itu melanggar ya kita wajib memberitahu, ya kan. Nah seperti itu. Terus yang kedua masalah Pak Tokoh yang menginspirasi. Terus terang saya itu yang menginspirasi ya tidak lain dan tidak bukan adalah Bang Hotman Paris. Oh, Bang Hotman Paris. Bang Hotman. Nanti saya bisa di WA itu sama beliau. Dan suatu saat saya akan menginterview Anda. Oke, terus apa lagi? Oh ya, kalau pesan untuk anak-anak muda. Sekarang anak lulus SMA masih bingung ingin menjadi apa, ingin kuliah apa. Ketika sudah memutuskan kuliah hukum, lalu masih bingung, saya akan meneruskan ambil di pidana atau perdata ya. Lalu misalnya sudah mengambil di pidana, saya menjadi lawyer atau kerja kantoran saja, atau menjadi apa gitu. Kalau ingin menjadi lawyer, kira-kira pesan apa yang harus dimiliki oleh anak-anak yang ingin menjadi lawyer? Oke, baik. Jadi gini ya, untuk terjun ke profesi advokat ini ya, kalau sekarang itu kan sudah banyak adik-adik kita, adik-adik kami ya, dan mungkin yang sudah usia purna, kemudian punya basic sarjana hukum atau mungkin magister hukum ya, seperti host ini juga MH, sama juga dengan kami. Nah, namun kembali lagi, untuk menjadi seorang lawyer tentunya sebelum lulus kan kuliah kan ya, S1. Cukup S1 kalau lawyer. Cuman setelah lulus ada jenjang pendidikan lagi. Pendidikan profesi advokat, magang 2 tahun, ujian advokat, diangkat dan terakhir disumpah ya. Selanjutnya ketika memang adik-adik kita ini ketika sudah masuk kuliah S1 hukum, mau kemana nantinya ya, lawyer kah atau bekerja di perusahaan atau institusi ya, itu pilihan ya bos ya. Intinya pilihan. Kalau lawyer terus terang aja, pengalaman kami 2009 hingga saat ini ya, 17 tahun ya, kami tidak terikat yang namanya pemerintah, kami tidak terikat dengan perusahaan, ya kan. Nah itu tentunya bagaimana kita bisa memanage pastinya finansial, waktu dan sebagainya. Nah itu tinggal kesiapan masing-masing personal ini. Kalau basically-nya dia sudah bisa memanage, ke depan juga nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan
ingin mempunyai salary tetap, pasti ikut perusahaan. Oh gitu. Ya, sebagai legal karyawan lah ya. Ya. Cuman kalau menurut pandangan saya, karyawan itu kan kita skupnya ya tidak akan berkembang. Oke? Kecuali kita sebagai bekerja di institusi pemerintahan yang memiliki jenjang karir. Di swasta pun juga ada jenjang karir. Cuman kan ya, kalau hukum kan dari misalkan nih HRD legal udah stuck di situ. Iya, Ya kan? Ya, kecuali kalau dia bisa mengembangkan potensi diri, bikin perusahaan sendiri. Perusahaan lawyer maksudnya atau Law perusahaan firm atau law firm ya. kan gitu. Nah, seperti itu. Ada lagi? Ini satu pertanyaan yang pasti teman-teman suka. Kalau misalnya saya lagi berkasus nih, tapi saya nggak punya uang buat bayar lawyer. Misalnya saya ingin konsultasi ke Bapak Hendro, Pak mau nggak 0 rupiah? Gimana? Mau nggak? Konsul. Iya konsultasi. Konsultasi boleh 0 rupiah. Boleh? Kalau sampai beracara di pengadilan mau nggak 0 rupiah? Gini, kalau kita bicara 0 rupiah ya, terus terang untuk pendaftaran kita juga membayar. Bukannya saya tidak membantu. Ini pertanyaan sangat-sangat menggelitik ya. Bonus. bonus ya, tidak apa-apa lah. Intinya kalau 0 rupiah, sepanjang itu sesuai domisili kami, kan kami ini ada di Malang. Ya, sesama Malang, sepanjang itu menurut hemat kami memang real, kita harus membantu dengan kondisi fakta yang sebenarnya. Misalkan, maaf ini ya, orang mengatakan tidak mampu, harus real tidak mampu. Ya kan? Nah, jangan sampai ini datang ke kami mengatakan saya nggak mampu, Pak Hendro, Mas Hendro, Bang Hendro, Om Hendro, tapi nyatanya punya mobil, rumahnya bejibun. Nah, itu juga salah satu sistem mekanisme manajemen dari seorang profesi advokat hingga bisa semacam kami, mohon maaf, bertahan sekian lama. Kita harus bisa tahu apa dan bagaimana calon klien gitu loh. Karena kan terus terang kami tidak dibayar atau digaji oleh yang tadi saya katakan pemerintah. Kalau perusahaan, sepanjang kita megang perusahaan sebagai legal konsultan, untuk retainer ya, dalam artian tidak terikat waktu, cuman ketika perusahaan butuh kami untuk konsultasi kan pasti ada sebuah agreement-nya. Oke. Lagi. Jadi yang penting membantu dulu lah ya. Oh ya, harus lah, wajib lah itu. Oke, baik. Mudah-mudahan sukses ke depannya Bapak Hendro ya. Amin. Lebih bisa meluaskan manfaat, lebih berkah harta-hartanya yang digunakan dan bisa berbagi kepada sesama. Terima kasih Bapak Hendro. Demikian teman-teman. Terima kasih. Thank you.